Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endah Kemalasari, di channel MathF. Matematik is fun. Pada video kali ini, kita akan menentukan karakteristik fungsi menggunakan turunan. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quotes hari ini. Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi. B.J. Habibie. Teman-teman harus selalu yakin ya bahwa setiap proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, pada video kali ini kita akan membahas karakteristik fungsi, mulai dari fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, nilai maksimum, dan nilai minimum. Perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Fungsi naik. Fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Sedangkan fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Pada saat turunan pertamanya bernilai 0, maka fungsi berada di titik stasioner, yaitu titik diam, di mana fungsi tidak naik dan tidak turun. Pada grafik fungsi berikut, teman-teman bisa melihat grafik fungsi naik, diam, turun, diam, dan naik kembali. Fungsi dikatakan naik, yaitu pada interval X kurang dari A dan X lebih dari B. Grafik fungsi turun pada interval X antara A dengan B, serta saat grafik berada pada titik stasioner atau diam di interval X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi, fungsi dikatakan naik ketika turunan pertamanya memenuhi syarat lebih dari 0. Fungsi dikatakan turun ketika memenuhi syarat turunan pertamanya kurang dari 0. Dan fungsi berada pada titik stasioner pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Contoh soal pertama. Tentukan interval X agar kurva fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9 selalu turun. Langkah pertama, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9. Fungsi tersebut kita turunkan terlebih dahulu. Maka kita peroleh x kuadrat kita turunkan jadi 2 kali 1 kali x pangkat 2 min 1 dikurang turunan dari 5x adalah 5 dan turunan dari 9 adalah 0. Maka diperoleh turunan pertamanya adalah 2x min 5. Jika kurva fx selalu turun, maka syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Maka diperoleh 2x min 5 kurang dari 0. 2x kurang dari 5 dan x kurang dari 5/2. Jadi, interval x agar kurva fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9 selalu turun adalah x kurang dari 5/2. Contoh 2. Diketahui suatu kurva
fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 15, tentukan interval x agar kurva fx selalu naik dan kurva fx selalu turun. Seperti biasa, langkah pertama, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x min 15 kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3 kali 1 x pangkat 3 min 1. Turunan dari 6x kuadrat kita turunkan jadi min 6 kali 2 x pangkat 2 min 1 ditambah turunan dari 9x adalah 9 dan turunan dari min 15 adalah 0. Maka diperoleh 3x kuadrat min 12x plus 9. Kurva fx selalu naik. Syaratnya adalah turunan pertama atau f aksen x harus lebih dari 0. Maka kita peroleh 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih dari 0. Untuk menentukan nilai x, karena dia fungsinya fungsi kuadrat, maka kita harus mencari akar-akarnya dengan pemfaktoran kuadrat sempurna atau rumus ABC. Sekarang kita gunakan pemfaktoran. Karena di sini angkanya lebih dari 1, untuk memudahkan kita sederhanakan, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka diperoleh 3x kuadrat bagi 3 adalah x kuadrat, min 12x bagi 3 adalah min 4x, dan 9-nya bagi 3 adalah 3. Maka diperoleh persamaan kuadratnya x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Untuk memfaktorkan, kita buat pertidaksamaan ini menjadi 0 fungsi terlebih dahulu. Maka kita peroleh x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, x kuadrat adalah x kali x. Faktor dari perkalian 3 adalah 1 kali 3. Kita letakkan di mana jika dijumlahkan hasilnya min 4, maka kedua-duanya negatif. Maka kita peroleh x min 3 dikali x min 1. Min 3 tambah min 1 min 4, min 3 kali min 1 plus 3. Maka kita peroleh x min 3 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Untuk menentukan interval fungsi naik, maka kita harus gunakan garis bilangan. Setelah kita dapat x-nya 1 dan 3, maka kita buatkan garis bilangan, di mana yang kecil kita letakkan di sebelah kiri dan yang besar kita letakkan di sebelah kanan. Maka 1 posisinya di kiri dan 3 posisinya di sebelah kanan. Langkah pertama, kita gunakan uji titik. Dalam garis bilangan ini ada angka 1 dan angka 3. Di antara angka 1 dan angka 3, di sebelah kanan ataupun di sebelah kirinya ada angka-angka yang lain yang bisa kita gunakan sebagai uji titik. Untuk memudahkan dalam proses uji titik, biasanya disarankan untuk menggunakan titik 0, x sama dengan 0, karena titik 0 ini jika dikalikan dengan bilangan berapapun maka hasilnya tetap 0. Titik x sama dengan 0 berada di mana? Di sebelah kiri, di tengah, atau di kanan? Ternyata titik x sama dengan 0, dia ada di sebelah kiri angka 1, ada di sebelah sini. Kita substitusi, x kuadrat min 4x plus 3, x kuadrat berarti setiap variabel x kita ganti dengan 0, maka diperoleh 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3 sama dengan 3. Ternyata pada saat kita uji titik x sama dengan 0, hasilnya adalah positif. Maka daerah sebelah kiri dari angka 1 adalah daerah positif.
Lanjut, kita uji titik antara 1 dengan 3. Antara titik 1 dengan 3 ada angka 2. Maka kita uji titik X sama dengan 2. Kita substitusi X kuadrat min 4X plus 3. Kita substitusi nilai X sama dengan 2. Maka kita peroleh 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 plus 3. Sama dengan min 1. Ternyata daerah antara 1 dengan 3, yaitu pada saat dia berada di titik 2, dia adalah daerah negatif, bernilai negatif. Lanjut, kita uji titik berikutnya di sebelah kanan titik 3, yaitu angka 4. Angka 4 kita substitusi, maka kita peroleh X kuadrat min 4X plus 3. Kita masukkan nilai X dengan 4. 4 kuadrat min 4 kali 4 plus 3. Maka kita peroleh 3. 4 kuadrat berarti kan 16 ya. 16 dikurang 16 habis plus 3 tinggal 3. Oke. Karena bernilai positif, maka daerah sebelah kanan dari angka 3 adalah daerah positif. Karena kita ingin mencari interval fungsi yang selalu naik, maka syaratnya itu adalah daerah positif, yaitu daerah sebelah kiri dari 1 dan sebelah kanan dari 3. Jadi, interval X agar kurva fx selalu naik adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Sekarang kita cari interval kurva fx selalu turun. Syaratnya apa? Syaratnya kebalikannya, f aksen X kurang dari 0. Langkah pertama, seperti biasa tadi kita sudah dapat turunannya 3x kuadrat min 12x plus 9. Kita rubah menjadi kurang dari 0. Sama, kita sederhanakan juga. Kedua ruasnya kita bagi dengan 3 agar memudahkan dalam proses pemfaktorannya. Maka kita peroleh x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Kita buat sebagai 0 fungsi, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Sama, kita peroleh pemfaktorannya adalah x kali x, kemudian 3, 1 kali 3 atau 3 kali 1, dimana dua-duanya kita berikan negatif karena hasilnya agar mendapatkan min 4. Min 3 min 1 berarti min 4, min 3 kali min 1, 3. Maka kita peroleh x min 3 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Langkahnya sama dengan mencari fungsi naik tadi. Kita gunakan garis bilangan di mana X-nya sudah kita ketahui, X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Kemudian kita buat garis bilangan, kita gunakan uji titik ya. Tadi kita sudah menggunakan uji titik 0, diperoleh X-nya 0, maka kita substitusi hasilnya 3, daerah positif tadi. Sebelah kiri 1 positif. Kemudian kita gunakan uji titik 2. Ya, sama, karena soalnya sama, berarti langkahnya sama. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan, kita peroleh di sini min 1, berarti daerahnya negatif. Dan ketika kita gunakan uji titik X sama dengan 4, sebelah kanan angka 3, maka kita peroleh hasilnya adalah positif 3, daerah positif. Kalau soalnya sama, sebenarnya kita tidak usah cari seperti ini lagi. Kita tinggal menentukan daerah yang memenuhi syaratnya. Setelah kita dapat daerah positif, negatif, dan positif, nah ini selalu berselang-seling ya. Jadi ketika kita sudah dapat tadi positif di sini, sebenarnya tanpa kita uji titik 2 dan uji titik 4, kita sudah bisa menentukan. Kalau di sini positif, di sini pasti negatif, dan di sini pasti positif. Nah, tapi untuk lebih meyakinkan, kita bisa uji titik semuanya. Dan titik 0 itu tidak selalu ada di sebelah kiri, ada kalanya dia ada di tengah ataupun di sebelah kanan, tergantung akar-akar persamaan kuadrat yang diperoleh. Oke, karena dia fungsi turun, maka daerah yang memenuhi syarat adalah daerah negatif.
negatif ada di antara 1 dengan 3. Jadi interval X agar kurva fx selalu turun adalah X lebih dari 1 dan X kurang dari 3. Contoh 3. Interval nilai X agar grafik fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 6 naik adalah. Seperti biasa, langkah pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 min 3X plus 6. Fungsi naik syaratnya adalah f aksen X lebih dari 0. Turunan dari fungsi fx tadi kita peroleh 1/3 X pangkat 3, turunannya adalah X kuadrat, min X kuadrat, turunannya min 2X, min 3X, turunannya min 3, dan plus 6, turunannya 0. Maka kita peroleh X kuadrat, min 2X, min 3 lebih dari 0. Untuk mencari akar-akarnya kita buat 0 dulu, 0 fungsi, maka kita peroleh X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, X kuadrat adalah X kali X, 3 adalah 1 kali 3, agar hasilnya min 2, maka min 3 ditambah 1. Min 3 tambah 1 min 2, 1 kali min 3 min 3. Maka kita peroleh X plus 1 sama dengan 0, dan X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Untuk mendapatkan intervalnya, maka kita gunakan garis bilangan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan kuadrat kita gunakan garis bilangan di mana X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3. Seperti biasa, yang kecil kita letakkan di sebelah kiri, yang besar kita letakkan di sebelah kanan. Min 1-nya di kiri, 3-nya di sebelah kanan. Nah, untuk memudahkan kita gunakan uji titik angka 0. Sekarang kita tentukan angka 0 ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan? Ternyata untuk persamaan fungsi ini angka 0-nya ada di antara min 1 dengan 3. Ada di tengah 0-nya. Kita gunakan uji titik yang pertama, yaitu uji titik 0 dengan menggunakan turunan f aksen X sama dengan X kuadrat min 2X min 3. X sama dengan 0 kita substitusi, maka kita peroleh 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3. Ternyata daerah dari 0, titik 0 adalah daerah negatif. Ini daerah negatif. Kemudian untuk pertidaksamaan kuadrat, jika tengahnya ini adalah daerah negatif, seperti biasa bahwa dia hasilnya pasti akan berselang-seling. Kalau dia di sini negatif, di sebelah kanan pasti dia positif, dan di sebelah kiri dia juga pasti positif. Jadi positif, negatif, positif. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa gunakan uji titik yang lain, yaitu di sebelah kanan dari angka 3 kita gunakan uji titik angka 4. Kita substitusi 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 min 3 sama dengan 5. Berarti daerahnya benar, dia positif, dan kita gunakan uji titik untuk di sebelah kiri dari min 1 yaitu min 2. Kita peroleh min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 min 3. Hasilnya sama dengan ini 4, 8 dikurang 3, 5. Hasilnya juga positif. Berarti terbukti bahwa dia berselang-seling positif, negatif, dan positif. Karena kita ingin mencari interval dari fungsi naik, maka yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Daerah positif terletak pada sebelah kiri dari min 1 dan sebelah kanan dari 3. Maka kita peroleh interval untuk fungsi naik adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Contoh 4. Interval nilai X agar grafik fungsi fx 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 6 turun adalah. Masih sama langkahnya, fx kita cari dulu turunan pertamanya. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 6.
Tapi syaratnya berlawanan. Kalau tadi naik dia f aksen X lebih dari 0, sekarang fungsi turun, maka syaratnya f aksen X kurang dari 0. Kita peroleh turunannya sepertiga X pangkat 3 hasilnya X kuadrat, min X kuadrat hasilnya min 2X, min 3X turunannya min 3, plus 6 turunannya 0. Maka kita peroleh X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 0. Kita buat 0 fungsi, maka kita peroleh X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan yang tadi ya, soalnya karena sama maka hasil pemfaktorannya pun pasti akan sama. X kuadrat X kali X 3, 1 kali 3, agar mendapatkan min 2 berarti min 3 ditambah 1 hasilnya min 2, 1 kali min 3 hasilnya min 3. Maka kita peroleh X plus 1 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Setelah dapat akar-akarnya, kita gunakan garis bilangan seperti tadi. X sama dengan min 1, X sama dengan 3. Yang di sebelah kiri adalah min 1, sebelah kanan adalah 3. Kita gunakan uji titik. Untuk mempermudah kita gunakan uji titik 0. Dia ada di sebelah kiri, tengah atau kanan? Iya, betul, ada di tengah ya. Untuk titik uji nolnya ada di tengah antara min 1 dengan 3. Kita substitusi ke dalam persamaan turunan fungsinya, maka kita peroleh min 3. Daerah 0 adalah daerah negatif. Berarti yang daerah sebelah kiri min 1 adalah daerah positif, dan daerah sebelah kanan dari 3 adalah daerah positif juga. Untuk lebih meyakinkan bisa disubstitusi kembali untuk daerah sebelah kanan 3 dan sebelah kiri min 1, yaitu angka 4 kita peroleh positif 5, daerah positif. Angka min 2 kita substitusi, diperoleh hasilnya positif 5 juga, berarti daerahnya juga daerah positif. Karena kita ingin mencari interval fungsi turun, maka syaratnya f aksen X-nya kurang dari 0. Berarti daerah interval yang memenuhi adalah daerah negatif. Daerah negatif ada di antara min 1 dengan 3. Maka interval fungsi turun adalah X lebih dari min 1 dan X kurang dari 3. Oke, kita lanjut ke nilai maksimum dan nilai minimum. Pada saat fungsi naik, diam, turun, diam dan naik kembali, fungsi akan berhenti sejenak di titik diam yang kita sebut sebagai titik stasioner. Syarat dari titik stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Di sini ada dua titik stasioner, yang di atas dan yang di bawah. Titik stasioner yang di atas ini kita sebut sebagai titik maksimum, dan titik stasioner yang di bawah disebut sebagai titik minimum. Oke, kita pahami kembali. Ketika ada fungsi y atau fungsi fx, y sama dengan fx, fungsi fx bisa dikatakan naik dengan syarat turunan pertamanya lebih dari 0, dan dikatakan fungsi fx itu turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0, dan fungsi fx berada pada titik diam pada saat f aksen x sama dengan 0. Pada saat f aksen x sama dengan 0, kita akan mendapatkan akar-akar dari fungsi f aksen x itu sendiri. Kita sebut sebagai x0. Nah, titik stasioner ini ada beberapa macam. Yang pertama, dia ada titik balik maksimum. Tadi yang kita lihat dari grafik, yang paling atas itu disebut titik balik maksimum, dan yang paling bawah disebut sebagai titik balik minimum. Kapan terjadinya titik balik maksimum dan titik balik minimum? Itu juga memiliki syarat. Yang pertama, kita bisa menganalisa titik stasioner ini termasuk titik balik maksimum, minimum, atau titik belok menggunakan turunan kedua. Jadi, jika turunan keduanya hasilnya lebih dari 0, maka titik stasioner tersebut termasuk
titik balik minimum. Dan ketika titik stasioner turunan keduanya hasilnya kurang dari 0, maka dia termasuk titik balik maksimum. Dan ketika dia turunan keduanya sama dengan 0, maka dia termasuk titik belok. Untuk lebih mudah mengingatnya, mengidentifikasi karakteristik dari fungsi turunan pertama kita gunakan untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Fungsi naik syaratnya turunan pertama lebih dari 0, fungsi turun syaratnya f aksen x kurang dari 0, dan stasioner syaratnya f aksen x sama dengan 0. Nah, titik stasioner ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Untuk menentukan dia termasuk ya titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok, kita gunakan turunan kedua. Jika turunan keduanya lebih dari 0, maka dia termasuk titik balik minimum. Jadi untuk mengingatnya, kalau untuk turunan pertama dia masih sama. Kalau naik ya berarti lebih. Tapi kalau untuk turunan kedua dia berkebalikan. Untuk turunan kedua dia kebalikannya. Kalau lebih berarti minimum. Kalau kurang berarti maksimum. Nah, kalau sama dengan berarti dia disebut titik belok. Contoh 5. Nilai maksimum dari fungsi f(x) y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3 adalah fx sama dengan, langkah pertama, fx bisa juga kita tuliskan dalam bentuk y ya, y atau fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3. Nah, kita ingin mengidentifikasi nilai maksimum dari fungsi tersebut. Untuk menentukan nilai maksimum berarti kita harus menentukan titik stasionernya dulu, akar-akar dari titik stasionernya dulu. Syarat dari stasioner itu sendiri adalah f aksen x sama dengan 0. Maka kita turunkan x pangkat 3, kita turunkan hasil 3x kuadrat, min 3x kuadrat kita turunkan hasilnya min 6x, dan plus 3 turunkan hasilnya 0. Maka diperoleh turunan dari fx adalah 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Maka kita faktorkan, yang sama di sini 3x kuadrat min 6x sama-sama bisa dibagi x dan bisa dibagi 3. Maka 3x-nya kita keluarkan, 3x kuadrat bagi 3x, x. Min 6x bagi 3x min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh 3x sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Setelah kita dapat akar-akar dari turunan fungsinya, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, sekarang adalah langkah yang kedua, kita mengidentifikasi yang mana dari x sama dengan 2 dan x sama dengan 0 yang termasuk titik balik maksimum. Jadi kita identifikasi dulu nih, dari x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, yang mana yang termasuk titik balik maksimum untuk mendapatkan nilai maksimum itu sendiri. Kita gunakan turunan kedua. Maka 3x kuadrat min 6x kita turunkan kembali. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x dan turunan dari min 6x adalah min 6. Setelah kita turunkan, kita peroleh f double aksen x sama dengan 6x min 6. Kita substitusi akar-akar yang sudah kita peroleh tadi. Kita substitusi satu persatu. Kita masukkan akar yang pertama, yaitu x sama dengan 0. Substitusi ke dalam turunan keduanya, 6 kali 0 dikurang 6, maka hasilnya adalah min 6. Oh, ternyata hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif berarti dia berkebalikan. Berarti dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti maksimum. Oh, berarti titik x sama dengan 0 ini titik balik maksimum. Berarti nilai maksimum ada di sini. Kita masukkan lagi yang x sama dengan 2. 6 kali 2 min 6. 6 kali 2, 12 dikurang 6, hasilnya positif 6. Dia minimum, termasuk titik balik minimum. Berarti yang ada di x sama dengan 2 adalah nilai minimum. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Berarti akar yang kita gunakan adalah x sama dengan 0.
Kenapa kita gunakan X sama dengan 0? Karena pada saat X sama dengan 0, ini termasuk titik stasioner, titik balik maksimum. Kita mau mencari nilai maksimum, kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi awal. Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3. Jadi untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, yang disubstitusi bukan fungsi turunannya, tapi fungsi awal sebelum diturunkan. Kita substitusi 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat plus 3. Maka kita peroleh sama dengan 3. Maka nilai maksimum dari fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3 adalah 3. Ini adalah nilai maksimumnya. Tapi kalau ditanyanya adalah titik balik maksimum, maka titik balik maksimumnya adalah 0,3. Bagaimana? Jelas ya? Contoh 6. Titik maksimum dan minimum grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 6 adalah. Langkah pertama seperti biasa, kita turunkan dulu fungsinya. Maka kita turunkan f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 6. Kita turunkan terlebih dahulu karena kita ingin mencari titik stasionernya. Titik stasioner syaratnya f aksen x sama dengan 0. Maka kita peroleh 1/3x pangkat 3 turunannya adalah x kuadrat. Turunan dari min x kuadrat adalah min 2x. Turunan dari min 3x adalah min 3. Dan turunan dari plus 6 adalah 0. Maka kita peroleh x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat berarti x kali x. Faktor dari 3 adalah 1 kali 3. Kita peroleh di sini 1 kali min 3 min 3, 1 dikurang 3 min 2. Maka x plus 1 sama dengan 0. Dan x min 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Kita harus identifikasi dulu dari x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3, yang mana termasuk titik balik maksimum, yang mana termasuk titik balik minimum, dengan menggunakan tadi turunan kedua. Dari hasil turunan pertama tadi ini x kuadrat min 2x min 3 kita turunkan kembali sehingga mendapatkan turunan keduanya, yaitu turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari min 2x adalah min 2, dan turunan dari min 3 adalah 0. Maka kita peroleh f double aksen x sama dengan 2x min 2. Kita substitusi untuk mengidentifikasi yang mana termasuk titik balik maksimum dan mana yang termasuk titik balik minimum. Kita substitusi mulai dari akar yang pertama, yaitu x sama dengan min 1. Kita substitusi 2 dikali min 1 dikurang 2, maka hasilnya adalah min 2 min 2 min 4. Diperoleh min 4. Karena min 4 negatif berarti dia kurang dari 0. Maka x sama dengan min 1, dia berada pada titik balik maksimum. Sekarang kita substitusi yang x sama dengan 3. X sama dengan 3 kita substitusi 2 kali 3 dikurang 2, 2 kali 3 6, 6 dikurang 2 hasilnya 4, positif 4. Karena positif 4 berarti dia f double aksennya lebih dari 0, maka dia termasuk titik balik minimum. Nah, yang ditanyakan adalah titik balik maksimum dan minimum. Tadi sudah dijelaskan. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita substitusi nilai dari akar-akar yang sudah kita dapat pada titik stasioner ke dalam persamaan awal. Ya, ke dalam persamaan awal, bukan persamaan turunan, tapi ke dalam persamaan awal. Kita substitusi f(x) sama dengan 1/3x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 6. Kita substitusi dari akar yang pertama, yaitu x sama dengan min 1. Kita substitusi f min 1 sama dengan 1/3 kali min 1 pangkat 3 min 1 kuadrat min 3 kali min 1 plus 6. Maka f
Min 1 sama dengan min sepertiga. Min 1 pangkat 3 itu kan min 1. Min 1 kali sepertiga min sepertiga. Min 1 kuadrat 1 kali min berarti min 1 plus min 1 kali min 3 plus 3 plus 6. Maka kita peroleh hasilnya adalah 7 2/3. Jadi titik balik maksimum, karena x min 1 ada titik balik maksimum, maka titik balik maksimumnya adalah x, y. Maka min 1, di sini x nya min 1 dan y nya 7 2/3. Jadi titik balik maksimumnya adalah min 1, 7 2/3. Lanjut, kita mau mencari titik balik minimum. Yang minimum tadi sudah kita identifikasi menggunakan turunan kedua, x sama dengan 3, itu adalah titik balik minimum. Maka kita substitusi F3 sama dengan 1/3 kali 3 pangkat 3 min 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 6. Maka kita peroleh F3 sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 27 bagi 3 9. Min 3 kuadrat berarti dikurang 9, min 3 kali 3 min 9 plus 6. 9 kurang 9 habis, berarti tinggal min 9 tambah 6. Min 9 tambah 6, min 3. Maka diperoleh F3 sama dengan min 3. Maka titik balik minimumnya adalah x nya 3, y nya min 3. Maka 3, min 3. Oke. Cukup jelas ya pembahasan karakteristik fungsinya. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham, boleh tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, karena termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, setelah itu kau tinggalkan begitu saja. Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.